Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar semua nikmat menjadi sarana kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, kesehatan untuk bisa bermajelis di musim yang sebagian besar orang sakit. Sekarang di perumahan-perumahan itu tidaklah masuk ke sebuah rumah kecuali ada yang sakit. Banyak yang kena flu. Saya juga sempat kena kemarin 2 hari, agak lumayan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk punya fisik yang sehat dan jiwa yang baik, sehingga kita menjadi orang yang selalu menjadi orang yang ihsan, yaitu orang-orang yang muraqabatullah, yang selalu merasa dilihat oleh Allah dalam semua keadaan. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, sudah di dalam surat Yunus ayat 61 dikatakan tidaklah kita berada dalam sebuah keadaan fi sya'nin kecuali Allah pasti melihat kita. Tidaklah kita membaca satu ayat dari Al-Qur'an kecuali pasti Allah memperhatikan kita. Tidaklah kita melakukan sebuah amal kecuali pasti Allah melihat kita. Nah, kita berharap betul mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mendapat derajat ihsan, yang dengan itu insya Allah kita akan mendapat kematian yang husnul khotimah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah dengan surga yang tinggi insya Allah. Rasulullah menyampaikan, jikalau engkau mintalah surga Firdaus. Jikalau engkau minta, maka mintalah surga Firdaus. Di surga yang paling tinggi insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah mansilah yang seperti itu. Insya Allah kita masuk ke bagian akhir dari kitab ini, yaitu Al-Aslus Salis di halaman ke-46. Al-Aslus Salis, pokok yang ketiga, menika makrifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pokok ketiga, pokok terakhir dari apa yang kita bahas di kitab Ushul Salasah insyaallah. Kita baca kitabnya. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hasimun min Quraisy, dan Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, dan Quraisy adalah dari Arabi, Arab. Wal Arabu, dan Arab itu yang di sini maksudnya min dzurriyyati, adalah keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Jadi nanti kita akan tahu bahwa Arab itu ada 3 Yang dimaksud di sini adalah min dzurriyyati Ismail. Bukan penduduk asli sebenarnya. Karena keturunan Ismail itu bukan dari Arab asli, musta'ribah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, Khalilur Rahman, sebagaimana berlalu di keterangan sebelumnya. Nabi Ibrahim adalah al-Khalil, Khalilur Rahman. 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholati wassalam. Ini sholawat kepada Nabi nggih. Walahu, dan dia minal umuri, umurnya salasun wasittun sanah, dan umur beliau adalah 63 tahun. Manha, diantaranya arba'una 40 qabla nubuwah, 40 tahun sebelum mendapatkan nubuwah, kenabian. Wa salasun wa isrun nabiyan wa rasula, 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Ini penting bagian ini, nubbi'a bi, maunya diutus menjadi nabi. Antara nabi dengan rasul beda nggih. Nubbi'a, diutus menjadi nabi,
dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itu tanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wa ursila, dan diutus menjadi rasul dengan al-muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi seorang rasul. Ini harus dibedakan ya, antara nabi dan rasul. Rasulullah diutus menjadi nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedangkan diutus jadi rasul ketika turun surah Al-Muddatsir. Nah, ini penting buat kita yang belajar agama karena banyak orang yang tidak paham seperti ini. Wa baladuhu Makkatu. Adapun negerinya adalah Makkah. Berarti beliau lahir di Mekah. Wa hajaro ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ba'athahullahu, Allah memerintahkan kepadanya bin nadharo, dengan memberikan peringatan, bin nadharoti, dengan memberikan peringatan, anisyirki, dari bahaya kesyirikan. Ini tugas beliau. Kemudian wayad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Yang paling utama adalah untuk binadaroh anisyirki wayad'u ila tauhid. Ingat-ingat bagian ini karena kita jadi kembali kepada hal yang pokok, bahwa agama itu terkait dengan menghindarkan dari kesyirikan dan mengajak kepada ketauhidan. Itu tugas utama kita yang belajar agama juga itu. Nggak ada artinya apa-apa kita belajar agama sampai canggih di bidang yang lain, tapi di bidang syirik dan tauhid tidak paham. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, maka Tuhanmu, maka Rabbmu agungkanlah, fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, maka dosa-dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberikan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan demi perjuangan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Di halaman berikutnya, wa makna, adapun makna dari kum fa'andir, bangun dan berikan peringatan, ai maksudnya adalah yundiru, memberikan peringatan, anisyirki wa yad'u ila tauhid. Maksudnya dari kum fa'andir adalah yundiru, memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, dan wa yad'u ila tauhid, dan mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Wa rabbaka, maksud dari wa rabbaka fakabbir, maka Tuhanmu, Rabbmu agungkanlah, maksudnya azimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu bersihkannya, maksudnya maksudnya tohir a'malaka, bersihkanlah a'malmu, anisyirki, dari kesyirikan. Maksudnya bersihkanlah bajumu di sini. Wa thiyabaka fatahhir, maksudnya bersihkanlah amalmu dari syirik. Kemudian warujza fahjur, maka dosa-dosa tinggalkannya. Arujzu itu artinya dosa karena kita menyembah kepada asnam. Asnam itu berhala, ruha wa hajruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Maka tinggalkanlah tarkuha wa ahliha, segala sesuatu yang terkait dengan kesyirikan dan orang-orang yang mengikutinya, wal bara'atu, dan berlepas diri, minha, darinya, wa ahliha, dan para pengikutnya. Akhodha, kemudian Rasulullah melaksanakan ala hadza, terhadap hal ini, maksudnya tentang ketauhidan ini, asrosinin, 10 tahun, yad'u ila tauhid. 10 tahun pertama Rasulullah hanya yad'u ila tauhid. Yad'u ila tauhid berarti hanya menerangkan tentang ketauhidan saja, tidak ada perintah apapun selama 10 tahun di Mekah. Ahada ala hada asrosinin yad'u ila tauhid. Beliau akhodatu melaksanakan dengan gigih, dengan semangat dalam urusan tauhid selama 10 tahun, asrosinin, 10 tahun.
Wa ba'da asri, setelah 10 tahun kenabian, urija bihi ila sama. Rasulullah dimi'rajkan menuju ke langit. Dalam rangka apa? Wa furidot, difardukan alaihi kepadanya sholawatul khoms, yaitu diwajibkan atas dia, difardukan atas dia sholat 5 waktu. Wa shola fi Makkah, sholat di Mekah, Rasulullah sholat di Mekah thalasa sinin, selama 3 tahun. Wa ba'daha, kemudian setelah itu umiro bil hijrati, diperintahkan untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Berarti Rasulullah selama di Mekah selama 13 tahun, 10 tahun yang pertama Rasul ini itu hanya menerangkan tentang tauhid. Inilah mengapa dakwah para asatid yang benar itu membuat orang paham dulu tauhid. Bayangkan Rasulullah itu 10 tahun pertama hanya menerangkan tauhid, belum turun syariat sama sekali. Dan kemudian turun syariat setelah 10 kenabian, tahun 10 kenabian, yaitu dengan diangkat ke langit. Apa perintahnya? Perintah tentang sholat. Rasulullah di dekade Mekah 3 tahun tok sholat. Setelah itu pindah ke hijrah ke Madinah. Nah, ini juga sekaligus erang-erangan buat kita nih, bahwa kalau kita ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita yang kita cintai, itu yang pertama itu tauhid dulu. Kalau sudah benar tauhidnya, itu insya Allah untuk persoalan syariat itu lebih mudah, karena dia akan merasa berkebutuhan. Ini bagaimana Rasulullah melaksanakan 10 tahun itu hanya tauhid 10 tahun ini. Perintahnya pun baru sholat saja setelah 10 tahun. Dan itu pun hanya dilakukan di Mekah selama 3 tahun. Kemudian wa hijratu faridotun, hijrah difardukan ala hadhil ummati, kepada umat ini, kita semua, min baladi syirki, dari negeri yang syirik, ila baladil Islam, kepada negeri yang beriman. Wahia baqiyatun, dan ini akan kekal ila sampai antaku musa'ah, sampai hari kiamat. Jadi persoalan hijrah adalah pindah dari keadaan yang buruk kepada yang baik, dari negeri yang kafir kepada negeri yang Islam, dari keadaan yang jahiliyah menjadi keadaan yang beriman. Dan ini baqiyatun berarti kekal sampai hari kiamat. Perintah ini berlaku sampai hari kiamat. Nah, kita bahas satu persatu insya Allah. Penulis menyampaikan, sebagaimana yang sering penulis sampaikan, bahwa orang yang mampu menjawab pertanyaan siapakah nabimu ketika di alam barzah kelak adalah orang yang benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengenal namanya saja, namun orang-orang yang senantiasa mencintainya dan menjalankan syariatnya. Prasyarat untuk mencintai dan menjalankan syariat, maka kita harus mengenal sepenuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah mengapa kita belajar ini. Dan ini bagian pokok, yaitu pokok ketiga yang semestinya setiap kaum muslimin mengetahui ini. Secara luas memang dipelajari di Sirah Nabawiyah. Yang kita pelajari di sini sesuatu yang mendasar, tapi bagian ini kalau kita pahami sudah cukup untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, yang akan kita jadikan bekal menjawab pertanyaan kita di alam barzah. Dari sini perlu bagi kita untuk mengenal siapakah Nabi Muhammad SAW, sosok yang wajib untuk kita cintai, melebihi cinta kita kepada siapapun dari kalangan hamba Allah, siapapun dari kalangan hamba Allah, siapapun, Rasulullah harus lebih dicintai. Ini bagian juga penting. Kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW lebih dari mencintai siapapun makhluk Allah. Jadi termasuk siapa? Termasuk orang tua kita, termasuk anak kita, termasuk diri kita pribadi. Masya Allah. Termasuk diri kita pribadi. Kita sebagai kaum muslimin wajib mencintai Rasulullah lebih dari bahkan cinta kepada diri kita sendiri. Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman di antara kalian, hatta, sampai akuna ahaba ilaihi, sampai kalian mencintai diriku lebih dari
min waladihi dari anak-anak kalian, wa waladihi dari orang tua kalian, wan nasi ajman dan dari seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Ini bagian penting ya. Dan cinta kepada Rasulullah dengan kita mengenali Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kalau tidak tahu, kok aneh ya kita lebih mencintai orang lain. Nanti setelah kita paham tentang Rasulullah, oh pantas sekali kita lebih cinta pada Rasul bahkan dibandingkan diri kita sendiri. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda ketika meluruskan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata. Umar berkata begini, perkataan Umar. La anta ahabu ila min kulli syai'in ila min nafsih, kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai min kulli syai'in dari seluruhnya, illa kecuali min nafsi kecuali diriku, kata Umar. Ini Umar berkata begitu di depan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, belum cukup ya Umar. Belum, demi yang jiwaku di tangannya, sampai hatta akuna ahaba ilaika min nafsika, sampai aku lebih dicintai dibandingkan dirimu sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan. Kemudian Umar menjawab, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai engkau dibandingkan diriku sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, al-an bi Umar, benar sekarang Umar, benar ucapanmu, baru sekarang benar. Ini pesannya sangat besar nih buat kita, bahwa kita mengenali Nabi Muhammad SAW dalam rangka agar kita mencintai Nabi Muhammad lebih dari semuanya, termasuk orang tua kita, anak-anak kita, diri kita sendiri. Nah, ini harus dipahami. Di antara cara mencintai Rasulullah adalah dengan mengenalnya, mengetahui tentang sifat-sifatnya, syariatnya, dan jasanya bagi umat manusia. Allah berfirman, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana sudah lewat kemarin kita bahas tentang itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat ke-128. Di antara perkara yang sangat menyedihkan adalah ketika seseorang tidak mengenal nabinya. Sekali lagi, di antara perkara yang sangat menyedihkan adalah seorang muslim tetapi tidak mengenal nabinya, tidak mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Sementara di waktu yang bersamaan dia mengenal tokoh-tokoh lain yang dia bangga-banggakan. Sekarang begitu banyak tokoh-tokoh yang bertebaran, bahkan anak-anak muda sekarang itu lebih cinta kepada tokoh-tokoh TikTok atau YouTuber, sementara dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi subhat di zaman sekarang di keturunan kita, Pak Bu, kita harus ingat-ingat. Makanya kita berdoa, Rabbi wajnubni wa baniya an a'budal asnam, agar anak-anak kita terselamatkan dari hal-hal yang demikian. Karena nggak seperti dulu keadaannya, kita nggak bisa menuntut seperti dulu. Sekarang sedemikian banyak stimulan-stimulan sehingga membuat anak-anak kita, keturunan kita itu lebih mencintai tokoh-tokoh zaman sekarang. Coba jangan perhatikan sekarang, mungkin di generasi yang saya punya anak-anak seperti Aisyah, Abdullah, Aziza, ketika mungkin kalau mereka nggak di pondok juga akan lebih banyak mencintai tokoh-tokoh YouTuber atau yang semisal itu. Nggak bisa menghindari karena memang keadaannya seperti itu. Nggak tertarik lagi dengan kisah-kisah Nabi, siapa Nabi itu. Karena memang lebih menarik nih. Mereka menampilkannya lebih menarik dengan bumbu-bumbu yang sangat luar biasa. Padahal ada seorang tokoh non-muslim yang membuat 100 deretan tokoh paling utama di dunia. Diletakkan siapa yang nomor satu? Nabi Muhammad SAW. Mereka loh, padahal orang orientalis, orang kafir saja mengatakan setelah meneliti kehidupan dibandingkan dengan 100 tokoh yang lain, meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor satu. Berarti persoalannya adalah bagaimana informasi tentang sejarah Nabi itu sampai. Makanya ada kajian Sirah Nabawiyah tentang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai dakwahnya beliau.
Jadi bagaimana kita menempatkan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh utama di dalam seluruh akses kehidupan. Tentu saja diinstal ke diri kita dulu, baru kemudian ke orang-orang di sekitar kita. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dari semua sisi. Teladan dari semua sisi. Jika seseorang ingin mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Ini sesungguhnya perintah secara tersirat bahwa wajiblah buat kita mengenali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak Bu, di dalam Kitabul Jami itu sampai persoalan berbisik-bisik 2 orang di antara 3 orang itu nggak boleh loh. Masya Allah. Sampai hal sedetil itu tuh dibahas. Kita akan bahas di Kitabul Jami insya Allah. Saya ketika membahas Kitabul Jami itu Masya Allah kita jadi lembut. Bayangkan jenengan bertiga, jenengan yang 2 bisik-bisik 1 orang nggak diajak itu nggak boleh, haram hukumnya. Bayangkan. Sampai hal seperti ini diatur dalam agama kita. Apa ya diatur itu di TikTok dan lain-lain? Enggak kan? Bayangkan. Itu juga berlaku jika ada 4 orang yang 1 orang nggak diajak bicara, haram hukumnya. 5 orang yang 4 orang berbisik-bisik, atau mungkin 2 orang pakai bahasa Sunda, yang satunya tidak bisa, satunya pakai bahasa Jawa, kayak ngomong apa nanti di sini kata Rasulullah, maka setan akan datang kepada orang ketiga ini mengatakan, oh itu lagi ceritain saya, itu memusuhi saya, macam-macam di sini nanti dikasih support sama setan. Sampai pun hal seperti itu dibahas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Makanya kalau mencari teladan, apapun bentuk keteladannya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ini peringatan besar sekali buat kita bahwa waktu kita jangan gunakan waktu 5 menit, 10 menit untuk tidak mengenali beliau. Saya termasuk yang selalu mengucapkan istighfar jikalau kemudian saya ngeklik video-video tertentu di YouTube misalnya, hilang waktu 10 menit, itu rasanya iman-iman sekali. Kenapa saya nggak membuka hadisnya Rasulullah saja? Nah itu makanya sering-seringlah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kita tidak tergoda oleh setan. A'udzubillahi min dzalik. Karena kalau tidak, waktu kita akan terambil untuk hal-hal yang sama sekali nggak penting. Berita masuk ke kita semuanya, bayangkan Pak, berita yang nggak penting tuh, jenengan perhatikan coba. Dulu waktu ada ILC, berapa jam itu? 5 jam 10. Saya suka memperhatikan karena itu penontonnya sangat banyak itu. 5 jam, 4 jam. Bayangkan kalau itu untuk membuka hadisnya Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas lebih akurat, lebih bagus, bermanfaat buat kita. Betapa dahsyatnya fitnah zaman sekarang itu. Padahal di dalam agama kita sampai pun hal seperti itu diatur. Di Kitabul Jami misalnya, di hadis pertama tentang hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Kalau itu dipelajari, Masya Allah. Hadis kedua misalnya tentang unduru ilaman huwa asfala minkum. Dalam hal urusan dunia, unduru, lihatlah ila kepada man huwa, orang-orang asfala minkum yang di bawahmu. Wala tanduru, dan janganlah engkau melihat ila man huwa fauqakum, kepada orang-orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Gara-gara media yang sedemikian dahsyat, sedemikian banyak orang-orang yang muda-muda kecil-kecil di YouTube dapat uang banyak sekali, sehingga dibalik rumus ini yang seharusnya dilihat itu apa? Ketika urusan dunia lihat yang lebih rendah. Yang terjadi ketika urusan dunia yang dilihat lebih yang di atas, urusan akhirat yang dilihat sebaliknya. Misalnya contoh, kok sholat orang yang masjid, iji mending aku sholat daripada kaya ora sholat. Nah kebalik itu. Penjenengan kok sholatnya Jumatan tok, iji mending aku Jumatan, nimbang kaya malah sholatnya setahun pindo. Lah kok jenengan sholatnya sholat itu, nah mending aku daripada kaya ora sholat. Nah, kan kebalik rumusnya. Padahal Rasulullah perintahnya unduru ilaman huwa asfala minkum, untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat berarti sebaliknya. Maka sekali lagi, ketika kita mencari tokoh, mencari sampling, mencari teladan terbaik, pasti ada di Rasulullah. Karena sudah selesai tugas Rasulullah ketika beliau meninggal. Tinggal kita mempelajarinya. Jangan keambil waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Naudzubillah, pokoknya sekarang itu saya pesannya zaman sekarang itu Pak Bu. Jangan kita terjebak kepada informasi-informasi nggak penting yang selalu hadir di beranda kita. Masing-masing kita punya HP masalahnya. Ada internetnya. Selalu ada notifikasi, ya kan? Notifikasi WA, notifikasi ini. Secara tidak sadar kita tuh sering-seringnya buka tuh notifikasi. Sadar nggak ketika kita buka itu 5 menit habis, 10 menit habis. Bayangkan 10 menit bisa untuk ngapal 1 hadis. Yang hadis itu pasti bermanfaat buat kita.
Banyak kita mencari, misalnya contoh sekarang informasi apa kemarin ya, banyaklah sekarang. Saya juga kadang-kadang suka lihat beranda ya, meskipun saya insya Allah nggak sampai dibuka-buka gitu. Tapi beranda itu kan muncul terus. Sekarang sistem Android itu kan selalu membuat notifikasi-notifikasi yang di halaman depan HP kita. Kadang-kadang meskipun kita udah matiin, kadang-kadang nggak tahu kena virus muncul lagi. Sehingga kita klik lagi, habis tuh. Ya kan? Sehingga akhirnya contoh kehidupan kita malah seperti mereka. Na'udzubillah. Seorang yang ingin mencari keteladanan sebagai seorang ayah ada di Nabi Muhammad SAW di dalam sejarahnya. Ingin mencari contoh pemimpin negara yang baik, Rasulullah contohnya. Tentu saja sekali lagi dengan mengenali hadis-hadisnya. Untuk menjadi suami terbaik, jelas Rasulullah menyampaikan, khairukum min ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang terbaik dalam urusan keluarga. Contoh terbaik. Sahabat terbaik, kita tahu bagaimana persaksian sahabat Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Muhammad SAW. Tentu saja sekali lagi dengan hadis-hadisnya kalau zaman sekarang. Tidak bisa tidak. Tentang kedermawanan beliau. Kita tahu menikah dengan Siti Khadijah. Dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kondisi Rasulullah kemudian mendapatkan limpahan sedemikian harta. Beliau orang kaya ya, Siti Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha itu orang kaya. Tapi ketika meninggal beliau bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat nggak punya. Bahkan Rasulullah punya hutang ketika meninggal. Kemudian sosok terbaik di dalam muamalah juga ada pada Rasulullah. Bagaimana dia berhadapan dengan musuh? Maka Rasulullah adalah contoh terbaik. Sosok yang pemaaf, kita tahu Nabi Muhammad paling pemaaf. Sosok yang sangat kuat ibadahnya, kita tahu bagaimana sampai bengkak kakinya Rasulullah beribadah. Malu rasanya kalau melihat seperti itu. Kalau melihat sejarahnya Rasulullah atau para sahabat itu malu rasanya. Kita kadang-kadang mengeluh kan, mengeluh capek, sholat wengi kadang-kadang wegah, kesel gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kita tuh mencontoh Nabi kita seperti ini loh. Bagaimana Rasul dikatakan udah jaminan surga buat dia, dikatakan kenapa engkau masih mau melakukan sholat sampai bengkak? Bukankah saya boleh menjadi orang yang bersyukur, abdan syakur? Masya Allah, malu rasanya kadang-kadang kayak gitu. Seorang yang paling tawadhu, semua keteladanan tersebut ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, seorang Muslim hendaknya lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah teladan yang paling baik dibandingkan tokoh manapun. Ini secara tersirat, hindarkanlah kita menghabiskan waktu yang pendek ini untuk hanya mengenal tokoh-tokoh yang lain. Ketahuilah Pak, kita mengenal tokoh-tokoh yang lain itu pada akhirnya cuma kita akan mendapatkan contoh-contoh yang buruk. Coba di antara menteri-menteri yang hadir di depan kita sekarang, siapa yang jadi contoh? Ujung-ujungnya malah kita akan memaki-maki mungkin. Pemimpin kita saja sampai tingkat presiden misalnya, kita wajib taat, wajib mendoakan. Tapi kalau dalam hal masalah kecontohan, nggak sedikit orang yang mencaci maki. Tapi kalau kita mengenal Nabi Muhammad sebagai ketokohan, pasti akan menemukan kebaikan. Ya sampai pun hal yang seperti tadi misalnya, hal-hal yang teramat kecil yang nggak terlintas terfikir aja difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa sempurnanya syariat ini. Sayangnya kita nggak meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Demi Allah Pak, kalau dengan membaca tentang hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Kita akan menjadi orang yang lembut hatinya. Dunia itu menjadi sangat kecil. Dunia menjadi sangat kecil karena kecontohan keteladannya Masya Allah. Masya Allah. Lebih dari itu hendaknya ia juga menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah kita tahu kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika ditanya nanti di alam barzah, siapa nabimu, maka Allah akan menguatkan kita menjawab pertanyaan itu sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabitullahu ladzi amanu bil qauli sabit. Allah akan mengkuatkan, mengkokohkan kita dengan qauli sabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, ketika di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan dikokohkan, nanti ketika kita dibangkitkan, dimasukkan ke alam barzah akan dikokohkan, demikian juga di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman. Sekali lagi, mari kita berazam dari setelah ini, jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal
yang sangat-sangat tidak penting. Sadarilah bahwa di zaman sekarang itu kita sangat mungkin terambil waktunya untuk hal-hal yang sangat tidak penting. Apa artinya kita mengikuti berita tentang pembegalan di sana sini misalnya, nggak habis-habis itu. Lantas manfaatnya buat kita apa seperti itu? Lebih baik kita minta pertolongan kepada Allah. Di awal pembahasan ini Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan tentang nasab Nabi Muhammad SAW sebagaimana kitab kita baca tadi. Di awal pembahasan adalah wahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajaran ketika kita ingin mengenali seseorang maka mengenali nasabnya. Karena nasab juga bagian yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Nasab Nabi Muhammad SAW saya bacakan ini, tidak harus dihafal, hanya untuk pengetahuan saja. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Setelah Adnan itu tidak ada keterangan yang jelas tentang nasab Nabi Muhammad SAW, bahwa Adnan adalah keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi yang sampai kepada kita dari keterangan Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan, sebagaimana saya bacakan. Ini kalau mau dihafal nggak apa-apa. Kalau bisa nanti dengan ditulis kemudian dihafal. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Setelah Adnan, sekali lagi maka tidak ada kejelasan yang pasti tentang nama-nama kakek beliau Muhammad SAW. Hanya saja semua ulama sepakat bahwa kakek moyang Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi pernah mengatakan, Innallaha astofa, sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail, memilih Kinanah dari anak-anaknya Ismail, wastofa dan memilih Quraisy min Kinanah, Quraisy dari Kinanah, wastofa min Quraisy Bani Hashim, dan beliau memilih, Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim dari Quraisy. Wastofani dan Allah memilihku wastofani min Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim, di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Oleh karenanya Nabi Muhammad dinisbahkan kepada Al-Quraisy Al-Hashimi. Jadi Nabi Muhammad itu dinisbahkan kepada Al-Quraisy Al-Hashimi. Kemudian di sini katakan dalam kitabnya selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, Quraisy dari Arab, wa Quraisyun min Arabi, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Quraisy dari Arab dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Dalam hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ahli sejarah bahwa Adnan adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Adnan adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu Nabi SAW dari kalangan Arab Adnaniyah atau Al-Arab Al-Musta'robah. Di antara hal yang perlu diketahui bahwa para ahli sejarah membagi orang-orang Arab menjadi 3 golongan. Ini yang saya maksud tadi. Pertama adalah Al-Arab Al-Baidah. Mereka adalah orang-orang Arab kuno yang sudah punah, seperti kaum Ad yang disebut dalam Al-Quran, kaum Tsamud, kemudian kaum Kan'an dan lain-lain, itu yang sudah punah, sudah nggak ada lagi sekarang. Kemudian juga ada yang kedua adalah Al-Arab Al-A'ribah. Mereka adalah orang Arab asli dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Khotton. Karena itu mereka juga disebut dengan Arab Khottoniyah. Mereka berasal dari Yaman. Ini yang Arab asli ini malahan. Kemudian yang ketiga, ini yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah Al-Arab Al-Musta'robah atau Musta'ribah.
Mereka adalah orang yang terarabkan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka dikenal dengan Arab Adnaniyah. Ya, jadi ada 3 golongan di Arab, dibagi oleh para ulama menjadi 3 golongan itu. Saya bacakan guys sedikit. Arab Adnaniyah disebut Al-Arab Musta'robah, orang yang terarabkan karena nenek moyang mereka Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang yang berasal dari Jazirah Arab, karena ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Babilonia. Babilonia itu mana? Irak ya? Irak apa Iran? Babilonia. Kemudian beliau membawa anaknya Ismail ke Jazirah Arab. Nabi Ismail menetap di sana, menikah dengan orang-orang setempat dari kabilah Al-Jurhumiyah yang merupakan orang Arab asli. Jadi yang asli itu istrinya, Al-Jurhumiyah, yang merupakan orang Arab asli. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pendatang dari Babylon, kemudian menetap di sana, menikah dengan orang-orang Jurhum, orang-orang asli Arab. Setelah itu beliau memiliki keturunan yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'robah, yaitu Musta'robah itu diarabkan, maksudnya diarabkan karena istrinya adalah orang Arab. Dan di antara keturunan beliau adalah Adnan yang sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu bahwa suku Quraisy berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak semuanya beriman. Ini padahal doanya Nabi Ibrahim sudah Robi wa janubni wa baniya anak Abdul Asam saja masih ada keturunannya yang enggak beriman. Bayangkan, luwih-luwih ini orang berdoa, bayangkan. Saya kadang-kadang kalau melihat ini tuh, pokoknya kita berdoa sekuat tenaga. Nabi Ibrahimnya doanya Robi wa janubni wa baniya anak Abdul Asam saja masih ada keturunannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Nadur bin Harits, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, semuanya keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Namun keturunan yang mulia tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka beriman. Makanya Rasulullah berpesan kepada bibinya, kepada anaknya, carilah keselamatan kalian sendiri. Sesungguhnya saya nggak bisa memberikan keselamatan kepada kalian kalau kalian sendiri nggak mempunyai syarat keselamatan. Maka kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syarat utamanya kita pribadi harus bertauhid. Tidaklah Rasulullah memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Yang Allah bisa memberikan izin kepada Nabi Muhammad ketika hamba ini diridhoi oleh Allah. Syarat keridhaan Allah adalah tauhid. Maka anaknya Rasulullah sendiri diberi pesan bahwa keturunan tidak menjamin. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang apa? Al-Khalil, Khalilur Rahman, ini yono Abu Jahal, ono Abu Lahab. Ini peringatan nih buat kita bahwa jangan sampai kita mengandalkan keturunan. Sebaliknya berarti semangat buat kita yang bukan dari nasab yang baik misalnya. Kebetulan misalnya nasab kita dulu-dulunya orang tua kita kok bandit, penjahat misalnya, ada di eyang kita ternyata dukun misalnya. Tidaklah menjamin gitu. Bisa saja bahwa di antara keturunan dukun itu bisa menjadi orang beriman ketika Allah menghendaki. Tapi kita asalnya tetap berdoa kepada Allah agar keturunan kita dihindarkan dari hal-hal yang sedemikian. Asalnya itu, karena panduannya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, doanya Ibrahim adalah Robi wa janubni wa baniya anak Abdul Asnam. Perbandingannya pokoknya gini, kalau misalnya yang berdoa saja begitu, apalagi kalau tidak, kan gitu nggih. Kita tetap harus berdoa. Punya anak 4, punya anak 5, punya anak 3. Kita berharap betul dari 3 anak ini betul-betul mempunyai putu yang benar-benar juga beriman kepada Allah. Kita tidak tahu di bagian mana ada yang error misalnya, tapi kita mohon supaya keturunan kita itu benar-benar menyembah hanya kepada Allah saja. Dan termasuk orang-orang yang dihindarkan dari fitnah zaman. Termasuk orang-orang yang dihindarkan dari fitnah zaman. Di musim corona kemarin sungguh beruntung anak-anak yang ada di pondok, Pak. Karena apa? Perbandingannya jauh banget. Aziza di pondok sudah dapat 20 juz. Yang di luar sekolah aja belum tentu seminggu 2 hari. Kalau di rumah siapa yang ngajar? Bayangkan. Makanya ini mungkin juga bentuk dari penjagaan Allah dari doa Robi wa janubni wa baniya anak Abdul Asnam. Mudah-mudahan demikian. Kok ketakdir di zaman yang seperti itu mereka masih justru luar biasa peningkatan jumlah hafalannya. Masya Allah. Kemudian penulis mengatakan tadi
Walahu min umuri, adapun umurnya adalah 63 tahun. Umurnya adalah 63 tahun. Yang 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul, sebagaimana sudah kita baca tadi. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Dinamakan dengan tahun gajah karena pada tahun itu Allah membinasakan kawanan tentara yang mengendarai gajah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha, Raja Abraha, sebagaimana kita ketahui. Kemudian hal ini dikisahkan dalam surah Al-Fil. Beliau lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal. Hari Senin bulan Rabiul Awal. Ini clear, bahwa beliau lahir hari Senin Rabiul Awal itu clear, tidak ada perselisihan. Tetapi persoalan tanggal, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12, 8, dan 9. Tetapi jumhur para ulama bersepakat di tanggal 12. Makanya bagi mereka yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan peringatan Nabi tanggal 12 biasanya, meskipun itu sejauh yang saya pahami tidak ada contohnya. Tapi yang benar, tidak dapat kiriman itu. Kalau tanggal 12 itu bukan hari Senin. Bukan apa? Bukan hari Senin dulu. Oh gitu. Di ininya setelah dicek lagi. Dicek secara ada teknologinya. Itu tanggal berapa ketemunya? Saya lupa, Mas. Ya, memang ada perselisihan antara tanggal 12, 8 atau 9. Saya dapat secara dari kadang ini wasikal dulu. Tetap wasikal. Iya. Kajian yang itu. Ini perihal Nabi itu termasuk kematian itu ada selisih hari tanggal. Kalau meninggal harinya dan bulannya kan jelas. Cuma memang untuk tanggalnya memang diperselisihkan. Demikian juga beliau wafat juga di hari Senin. Juga di hari Senin. Tahun 11 Hijriah. Ini saya kira untuk bagian ini tentang tanggal tidak terkait dengan keimanan langsung, jadi tidak masalah insya Allah. Rasulullah tinggal di Mekah, ayah beliau Abdullah meninggal di saat beliau ada di dalam kandungan. Ini makanya sering saya sampaikan betapa sabarnya Rasulullah, kurang apa ujian Rasulullah. Kalau kita masih mengeluh tentang ini, Rasulullah tuh ayahnya meninggal ketika di dalam kandungan. Mungkin di antara kita saja nggak ada ini. Kita menjadi yatim ketika dalam kondisi kita lahir. Ini Rasulullah lahir dalam kondisi sudah tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Di saat beliau berusia 6 tahun, ibunda beliau wafat. Kurang apa lagi ujiannya, Masya Allah. 6 tahun bisa tinggal ibu. Nah ini membuat kita menjadi kalau mau mengeluh itu malu. Setiap kita punya masalah, masalah apapun lah. Tapi ketahuilah, sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asaduna balaan, siapa yang paling berat balanya, paling berat ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Dan tentu saja seberat-berat bala ujian adalah Nabi Muhammad SAW. Dari kelahirannya kita tahu, 6 tahun wes ibu meninggal. Beliau pun kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Setelah itu kakek beliau wafat lagi. Ini dirawat sama mbahnya, meninggal lagi umur 8 tahun. Kemudian akhirnya diasuh oleh paman beliau Abu Thalib yang sangat menyayangi beliau, sangat mencintai beliau, yang mengatakan jikalau ada yang mengganggu Nabi Muhammad maka saya yang dihadapi, sampai beliau akhirnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, juga ada pelajaran tentang Abu Thalib bahwa orang yang sangat mencintai, menyayangi, terdepan di dalam bela Rasulullah saja ketika tidak punya la ilaha illallah menjadi penduduk neraka. Dikabarkan pada kita neraka yang paling ringan adalah nerakanya Abu Thalib. Nah, jika kita bagi usia beliau secara keseluruhan adalah 63 tahun menjadi 4 fase. Fase pertama adalah 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Ini sejarahnya juga panjang. Beliau sudah menyebarkan gelar Al-Amin pada saat itu, orang yang sangat terpercaya. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Fase kedua, berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan belum diwajibkan atasnya sholat, hanya berdakwah kepada la ilaha illallah,
berdakwah kepada tauhid saja, belum berdakwah kepada syariat-syariat. Fase ketiga yaitu 3 tahun di Mekah, sudah diwajibkan sholat 5 waktu, masih di Mekah dan diwajibkan atasnya sholat 5 waktu. Fase keempat, selama 10 tahun di Madinah digenapkan untuk seluruh urusan syariat. Jadi masih tetap mendakwahkan tauhid, tapi syariat terus turun selama 10 tahun. Kemudian dikatakan di dalam kitabnya tadi, Nubbi'a diangkat menjadi nabi bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pengetahuan buat kita nih, bahwa Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi ketika turun Iqra. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah menjadi rasul, berarti nih, kalau nabi kan untuk diri sendiri saja, kalau rasul didakwahkan kepada umat dengan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, sebagaimana kita sudah baca tadi. Kemudian beliau diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Fase kedua dan ketiga disebut dengan tahun kenabian. Fase kedua dan ketiga yaitu selama 10 tahun di Mekah, itu baru fase kenabian. Fase kenabian. Jadi beliau menerima wahyu untuk sholat 5 waktu pada tahun 10 kenabian. Di tahun ini beliau hanya fokus mendakwahkan tauhid. Setelah beliau hijrah ke Madinah, fase keempat barulah turun syariat-syariat yang lain seperti puasa, zakat, haji, dan jihad. Sebelumnya belum ada seperti itu. Kemudian sedikit lagi, dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Poin ini sering kita kenal dengan istilah mukjizat kenabian. Mukjizat kenabian. Banyak sekali dalil yang membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi. Dalil-dalil tersebut dapat diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi. Di antaranya, saya sebutkan 2 di antaranya dulu, surup insya Allah. Yang pertama, mukjizat yang tampak. Contohnya, mukjizat terbelahnya rembulan. Ini sampai ada ahli yang mengatakan memang ada bekas terbelahnya bulan. Kemudian sejarah tentang keluarnya air dari jari-jari Nabi. Ini juga tercatat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan pelajari insya Allah di bab tentang hadis. Makanan dan minuman yang menjadi banyak, gak habis-habis. Ketika datang sedemikian banyak orang untuk dapat jamuan makan di salah satu sahabatnya. Kemudian makanan yang bertasbih. Para sahabat mendengar makanan di sekitar Nabi ikut bertasbih. Tangisan batang korma yang tadinya untuk pegangan Rasulullah ketika menyampaikan tentang ceramah-ceramahnya. Setelah dipindah tempatnya, kemudian batang korma itu pun menangis. Ini adalah mukjizat yang tampak. Para sahabat pun bisa melihat. Kemudian yang kedua, mukjizat yang paling agung yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa, sampai-sampai Allah menurunkan beberapa ayat sebagai tantangan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Allah berfirman di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 23 misalnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jikalau engkau ragu-ragu dengan apa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, maka datangkan satu surat. Itu kan tantangan luar biasa gitu. Sampai hari ini orang Arab, orang siapapun nggak bisa loh Pak. Ini ayat ini udah turun lama loh ini. Tapi nggak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran walaupun hanya satu surat. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Dulu pernah ada yang membuat seperti Al-Quran, tapi ya nggak bisa. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar untuk membuat satu surat dalam Al-Quran. Ternyata tidak bisa sampai hari ini. Ini kalau nggak salah ayat ini yang membuat Felix Shaw masuk Islam ini. Ayat ini. Jadi beliau ketika ditanya kenapa masuk Islam, gara-gara ayat ini. Dia merasa pinter kan, sehingga dia mempelajari semuanya. Tiba-tiba kok ada ayat begini nantang gitu, kok ada ayat berani nantang begini gitu. Akhirnya dia pelajari Al-Quran, memang ternyata betul nggak bisa ada yang menciptakan atau menulis semisal satu surat di dalam Al-Quran walaupun sekedar surat yang sangat pendek. Maka kemudian dia jatuh cinta kepada Islam dan mempelajari Islam lebih dalam sampai hari ini. Itu ayat ini, ayat Al-Baqarah 23.
Sebelumnya Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, namun mereka tidak sanggup. Kemudian mendatangkan semisal Al-Quran, tidak sanggup. Kemudian diminta untuk mendatangkan satu surat saja di dalam semisal Al-Quran, juga mereka tidak sanggup. Mendatangkan 10 ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, tidak mampu. Contohnya surat ini loh Pak, Masya Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini kan surat awal di Al-Quran. Ketika orang-orang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah tempat. Engkau percayakan saya itu orang yang begini dan begini, orang yang terpercaya. Oh ya, saya tahu engkau orang yang bisa dipercaya. Selama ini kami kenal engkau orang yang sangat baik, tidak pernah berdusta. Maka kemudian kalau aku kabarkan bahwa akan ada siksa yang pedih bagi orang-orang yang tidak beriman, kemudian namanya mengatakan tabban laka ya Muhammad. Sampai kayak gini-gini kan. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Kemudian turun apa? Tabbat yada abil dan seterusnya ini. Tentang Al-Lahab pamannya Nabi. Bayangkan sekarang, kalau mau menjatuhkan Al-Quran, itu kan gampang banget. Ini kan surat tentang ini Abu Lahab dan istrinya akan menjadi penduduk neraka jahanam. Dia terbakar di neraka jahanam. Coba kalau ini bukan Al-Quran, kan dia bisa saja sebelum Rasulullah selesai atau meninggal, dia masuk Islam. Berarti kan salah Al-Quran. Kenapa kok dia tidak masuk Islam? Untuk membantah ini, bahwa surat itu tuh keliru, bahwa Al-Quran itu keliru. Hidup loh dia, sadar loh dia. Bayangkan, bagaimana Allah membuat ia tetap kafir sampai meninggalnya. Kan gampang banget untuk menjatuhkan Al-Quran pada waktu itu. Ini awal Al-Quran kok. Masih berjalan 20 tahun. Kenapa selama 20 tahun lebih itu Abu Lahab kok tidak masuk Islam? Pura-pura aja masuk Islam, pura-pura aja. Nggak beneran masuk Islam. Untuk mengatakan bahwa tuh wahyunya keliru. Enggak, ternyata kan Masya Allah. Ya, ini mukjizat Al-Quran, Masya Allah. Kalau orang sampai nggak percaya dengan Al-Quran, yuk kebangetan. Sampai hal yang jelas-jelas di depan mata, sangat mampu dilakukan dengan kesadaran penuh. Dia Abu Lahab dan istrinya adalah penduduk neraka jahanam, dia akan terbakar di sana. Lah kok rasa sadar? Kemudian Muhammad salah, itu bukan wahyu. Saya masuk Islam nyatanya sekarang kan selesai sebenarnya. Tetapi ternyata tidak. Masya Allah. Nanti kita minggu depan akan bahas tentang beberapa mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari yang sedemikian. Sekali lagi pesannya, setelah kita mengenali ini, tolong waktu kita jangan dipakai untuk hal-hal yang lain selain mempelajari apa yang menjadi teladan kita terbaik dari Muhammad SAW di dalam semua aktivitas kita. Sambil dagang, sambil apapun, sambil membaca riwayat Nabi, membaca hadis-hadisnya Nabi. Hilangkan bagian-bagian yang mengambil waktu kita yang banyak. Pokoknya kalau kok kita rasanya sudah mau keambil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga otak kita, hati kita akan dipindahkan lagi ke hal-hal yang Allah ridhoi. Demikian yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat suruh